Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Al-Fat, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Saat ini kita telah memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan. Sepertiga pertama bulan Ramadan telah kita lalui. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, apakah ibadah yang telah kita lakukan di sepertiga pertama ini mampu mengantarkan kita menuju pribadi yang bertakwa? Maka disinilah letaknya kita harus mengevaluasi diri, harus memuhasabah diri. Hati-hati, jangan sampai di sisa waktu Ramadan ke depan kita tidak bisa memaksimalkan waktu tersebut untuk mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fat yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, maka hari ini kita akan membahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada kaum muslimin saat Ramadan. Paling tidak ada 3. Yang pertama, tidak menjaga lisan dan perbuatan. Tidak menjaga lisan dan perbuatan dari perkataan-perkataan tercela dan dari perbuatan-perbuatan tercela. Hati-hati. Yang pertama ini banyak sekali masih kita dapati dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin yang tidak menjaga lisan dan perbuatannya dari kata dan perbuatan tercela. Karena khawatir sekali bagi kita masuk dalam kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Ini bahaya sahabat Al-Fat sekalian. Ini sangat bahaya bagi kita. Karena dari sini kita tahu bahwa banyak orang-orang yang berpuasa tapi ia tidak sadar bahwa ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah di bulan suci Ramadan. Mengapa? Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan penyebabnya adalah man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan tercela, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak memerlukan ia menahan lapar dan dahaga. Perhatikan baik-baik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pahala dan berkahnya, sehingga pribadi yang keluar dari Ramadan adalah pribadi yang bertakwa. Hati-hati, kesalahan umum yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin adalah tidak menjaga lisan dan tangan atau anggota badannya dari perkataan dan perbuatan tercela. Kita tinggalkan semua perkataan-perkataan yang tidak patut kita ucapkan, semua perkataan dusta. Kita jaga lisan kita. Kita jaga semaksimal mungkin, jangan sampai keluar dari lisan kita, jangan sampai ada perbuatan kita yang menyakiti saudara kita. Maka berpuasa pada hakikatnya adalah menahan lapar, dahaga, serta anggota badan kita dari perbuatan tercela. Sahabat Al-Fat yang dimuliakan Allah, kesalahan umum yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin saat Ramadan yang kedua adalah menyia-nyiakan waktu Ramadan siang maupun malam harinya.
hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalam hadis palsu yang banyak beredar di masyarakat muslim kita, yang menyatakan bahwa naumus shaim ibadah, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Lah, tidak sama sekali. Hadis ini palsu, sahabat Al-Fat sekalian. Jangan sampai kita terjebak pada hadis palsu ini. Jangan sampai ini membuat kita atau menjadikan kita bermalas-malasan di rumah, menjadikan kita hanya tiduran di rumah tanpa mengerjakan hal yang produktif atau menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat. Hati-hati, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kepada kita dan para sahabatnya untuk bermalas-malasan saat Ramadan, untuk tidur-tiduran di rumah. Lah, kalau kita lihat sejarah dari perjuangan Rasulullah SAW, perang yang beliau lalui ternyata kebanyakan berada di dalam bulan Ramadan. Hati-hati, jangan sampai ada sedikit pun waktu dari bulan Ramadan yang kita lalui tidak bermanfaat atau sia-sia belaka. Karena salah satu dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda atau tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka tinggalkan semua yang tidak bermanfaat saat bulan Ramadan ini. Semua hal yang tidak bermanfaat bagi kita dan umat, dunia dan akhirat. Salah satu yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama para remaja, adalah istilah ngabuburit. Menunggu waktu berbuka, menghabiskan waktu puasa di bulan Ramadan atau di siang hari, sore hari bulan Ramadan dengan hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Jauhi sahabat Al-Fat sekalian, jauhi hal-hal yang seperti itu. Mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, akhirat kita, dunia kita. Banyak yang bisa kita kerjakan. Tilawah Al-Quran, membaca ilmu pengetahuan, membaca buku-buku, majelis-majelis yang bisa kita lihat secara online maupun offline. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang bisa mengisi hari kita dengan hal yang bermanfaat dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kesalahan yang umum terjadi di antara kaum muslim saat Ramadan adalah berlebih-lebihan dalam sahur dan berbuka. Maka sejatinya ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ia membenci orang-orang yang berlebihan. Dan Allah kaitkan ini dengan makan dan minum. Dalam ayatnya atau di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrif." Makanlah dan minumlah, tapi jangan sampai berlebihan. Karena berlebihan akan membuat pribadi kita terjerumus ke dalam tabdzir, orang-orang yang membazir. Dan kita tahu bahwa tabdzir, orang-orang yang membazir adalah saudaranya, musuh kita, setan. Sahabat Al-Fat yang dimuliakan Allah, hati-hati pada hidangan sahur dan berbuka kita. Jangan sampai ada sisa di sana yang menumpuk di kotak sampah. Mari kita jadikan sesuatu yang berlebih jika ada di rumah kita, dari makanan yang kita hidangkan saat sahur maupun berbuka, untuk dibagikan kepada tetangga kita, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Banyak di luar sana mereka yang masih bingung mau sahur apa dan berbuka apa. Maka jadikan momentum pada saat Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Demikian tausiah singkat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.